Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mamduh Budiman, dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, program studi TLM Analis Laboratorium Medis. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai materi pembelajaran perkuliahan, yakni mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, yang secara khusus mengenai Kemuhammadiyahan, baik sejarah, kemudian kontribusi Muhammadiyah dalam konteks kesehatan teknologi laboratorium medis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa TLM 2 SKS, dan tujuan materi pembelajaran perkuliahan ini adalah mahasiswa dapat mampu memahami sekaligus juga mengaplikasikan nilai-nilai karakter Islam berkemajuan dalam konteks teknologi laboratorium medis. Baik, mari kita saksikan mengenai pembelajaran proses materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selamat sore rekan-rekan mahasiswaku semua. Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, rekan-rekan mahasiswaku semua, pada hari ini kita akan membahas mengenai Muhammadiyah dalam konteks Indonesia global, yang kemudian nanti masuk ke dalam profesi kalian TLM. Nah, tujuan materi ini adalah tentu kalian sebagai mahasiswa di Unimus dan juga sebagai Persyarikatan Muhammadiyah memahami sejarah Muhammadiyah dan mengaplikasikan nilai-nilai Islam berkemajuan dalam profesi kalian, ya. Baik. Nah, CPMK pada materi ini bisa rekan-rekan lihat menganalisis kontribusi Muhammadiyah, yang kedua mengevaluasi pendekatan-pendekatan Muhammadiyah, yang ketiga mengintegrasikan nilai-nilai Islam berkemajuan dalam profesi kalian nanti, yakni TLM. Ya, bisa dipahami ya? Baik. Nah, bagaimana Muhammadiyah, gerakan tasdid tantangan dalam Islam, ya, khususnya dalam dunia kontemporer saat ini. Nah, tentu di awal tahun 1912 Muhammadiyah berdiri oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuannya adalah memurnikan Islam, kemudian merespon zaman. Nah, masuk fase pertengahan, yakni tajdid, adanya pembaharuan melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Jadi akarnya adalah ijtihad dan penyegaran pemikiran. Nah, bagaimana Islam saat ini? Tantangannya adalah globalisasi. Tentu rekan-rekan mahasiswa, saat ini kita menghadapi situasi globalisasi yang kompleks. Adanya sekularisme, materialisme, kemudian adanya identitas keagamaan yang kabur atau yang tidak jelas. Kemudian ada krisis ekologi, perubahan iklim. Kemudian ada isu gender. Nah, isu gender ini ada kesenjangan akses pendidikan dan kekerasan berbasis gender. Yang terakhir adalah sisi kemanusiaan. Yang saat ini rekan-rekan mahasiswa semua ada konflik dari berbagai negara, baik Iran, Israel, dan perang dan situasi yang krisis menyebabkan krisis global. Kita lanjut. Nah, konsep Islam berkemajuan seperti ini, akarnya adalah teologis, renewal atau tajdid, kemudian ijtihad, wasatiyah,
independent reasoning dan balance approach ya. Nah, semuanya itu dibingkai dalam spiritualitas dan rasionalitas. Jadi Muhammadiyah, konsep Islam berkemajuan mengedepankan spiritual dan ilmiah, ya, sains atau rasionalitas. Tujuannya apa? Menjadikan Islam kita Islam rahmatan lil alamin, yaitu visi ke depan, visi besar Muhammadiyah. Nah, bingkainya bagaimana Islam berkemajuan ini masuk ke dalam ruh kalian atau profesi kalian sebagai TLM, ya. Konteks TLM analis kesehatan. Baik. Nah, contohnya bagaimana Islam menjadi rahmat lil alamin? Nah, ya, ATLM bersikap empati. Ya, tentu kalian sebagai pelayan ya, kepada pasien bersikap empati dengan etika. Bagaimana menyusun SOP, mempertahankan kondisi pasien, kemudian yang kedua berbasis sains atau ilmu pengetahuan. Karena kalian di sini berbasis sains, ya tentu kalian penggunaan istilah biomolekuler atau PCR dan lain-lain, ya ini. Yang ketiga adalah etika dan profesionalisme berkeadaban. Tentu kalian harus menjunjung profesi kalian nanti, karena kalian sebagai profesi terdepan di bidang kesehatan, maka kalian ya bertanggung jawab dan menjaga validitas hasil laboratorium. Ya. Contohnya tidak manipulatif dalam hasil pemeriksaan yang berdampak medis. Nah, dari konsep ini sekiranya teman-teman bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi kan sempat dijelaskan ya tentang yang teologi, konsep teologi. Nah, itu ada salah satunya adalah wasatiyah. Nah, bagaimana ya Pak kaitan dari wasatiyah itu dengan konsep kami sebagai analis teknologi laboratorium? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman semua, bahwa Muhammadiyah memiliki sebuah konsep wasatiyah itu balance approach, artinya tengah-tengah, ya, tidak memihak sebelah kanan maupun kiri, moderat. Nah, bagaimana konteksnya dalam dunia kalian, profesi kalian? Nah, tentu teman-teman sebagai pelayan di bidang kesehatan tidak membedakan yang miskin maupun yang kaya. Utamakan keselamatan pasien, itu yang utama. Ya, jadi harus moderat dan seimbang. Tidak harus sesuai dengan golongan teman-teman, misalkan ini Islamnya Islam apa, ditanya dulu. Kemudian partainya partai apa, kemudian ditanya. Nah, kalau banyak pertanyaan, pasien insya Allah nanti akan almarhum. Ya, jadi utamakan keselamatan jiwa pasien. Demikian ya Mbak yang dimaksud Islam wasatiyah. Baik, demikian pembahasan mengenai Muhammadiyah Islam berkemajuan. Untuk materi ini kita akan mereview sedikit secara konklusinya bahwa Islam berkemajuan di abad 21 ini ya, antara teks dan konteks, antara tradisi dan transformasi, antara akal sehat dan wahyu. Bahwa Muhammadiyah menunjukkan bahwa menjadi religius tidak harus kolot, dan menjadi modern tidak harus sekuler. Demikian untuk review dari saya, sekiranya dari teman-teman rekan-rekan mahasiswa. Izin Pak, di sore hari ini saya mendapatkan pengetahuan baru tentang Muhammadiyah yang sudah berkontribusi di Indonesia melalui pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sosial. Untuk pada sore hari ini saya juga mendapatkan beberapa insight baru terkait bahwasanya Islam dan ATLM itu tuh tidak tetap masih ada hubungannya seperti itu. Seperti
ATLM yang harus bersikap empati dan juga ATLM itu harus bersikap profesional, dan itu kan juga ada di Islam, dan itu menjadi etika dan juga profesionalisme dari ATLM sendiri. Seperti itu Bapak. Cukup Bapak. Baik, pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Luar biasa untuk kalian semuanya.